Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang aliran alternatif. Yang pertama, definisi aliran alternatif itu sendiri. Mazhab aliran alternatif adalah mazhab yang mengkritik atau mengevaluasi dua mazhab sebelumnya, yakni mazhab iktisahuda dan mazhab mainstream. Mazhab ini juga mengkritik sosialisme dan kapitalisme. Selanjutnya yaitu tujuan. Dalam sejarah pemikiran ekonomi, suatu aliran atau mazhab tentang ekonomi biasanya bertujuan untuk mengkritik dan mengevaluasi atau mengoreksi aliran-aliran ekonomi yang sebelumnya, yang juga bisa dinilai masih belum bisa memecahkan permasalahan-permasalahan ekonomi konvensional maupun ekonomi Islam. Baik, selanjutnya adalah tokoh-tokoh mazhab alternatif. Di dalam diskusi kami menemukan ada 3 tokoh-tokoh mazhab alternatif. Siapa aja itu? Yang pertama adalah Timur Kuran, dan kedua Jomo Kawame Sundaram, dan ketiga Muhammad Arif. Kita ke tokoh pertama, yaitu Timur Kuran. Timur Kuran ini seorang tokoh besar dari mazhab alternatif, lahir pada tahun 1954 di kota New York, tempat kedua orang tuanya menjalani studi di Yale University. Quran memperoleh pendidikan menengahnya di Turki dan lulus di salah satu universitas di daerah Istanbul pada tahun 73. Kemudian beliau melanjutkan studi tentang ekonomi di Princeton University. Sampai pada akhirnya ia wisuda dengan menyandang prestasi mahasiswa terbaik pada tahun 77. Lalu Timur Kuran melanjutkan studi lagi di Stanford University untuk memperoleh gelar doktor ahli di bidang ekonomi. Beliau selain dikenal menguasai bidang ekonomi, politik, sejarah, dan hukum, Quran juga dikenal sebagai profesor studi ekonomi Islam atau profesor studi Islam. Quran sampai saat ini pun terkenal sebagai penulis yang produktif tentang Islam dan Timur Tengah. Karirnya dalam kepenulisan dan pemikiran semakin terkenal, terutama ketika dia mulai berminat terhadap ekonomi Islam. Quran sendiri telah menulis tentang agama Islam dan daerah Timur Tengah dengan fokus pandangan awal pada kontemporisasi untuk menata kembali ekonomi menurut ajaran agama Islam. Ada beberapa kritikan pemikiran oleh Timur Kuran terhadap ekonomi Islam. Di antaranya yaitu konsep bagi hasil. Salah satu kecacatan dalam konsep ini menurut Timur Kuran terletak pada mekanisme keuntungannya. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, tokoh mazhab alternatif yang kedua ialah Jomo Kwame Sundaram. Jomo Kwame Sundaram atau biasa dipanggil Jomo, seorang ekonom yang berasal dari negeri jiran, tepatnya negara Malaysia. Jomo lahir di Penang, Malaysia pada tanggal 11 Desember 1952. Nama Jomo Kwame Sundaram diambil dari gabungan dari nama presiden pertama Kenya, yaitu Jomo Kenyatta, dan presiden pertama Ghana, yaitu Kwame Nkrumah. Jomo adalah lulusan dari Royal Military College yang terpilih sebagai delegasi World Youth Forum tahun 1970-an, dan Jomo juga mendapat gelar mayornya dalam bidang ekonomi di Universitas Yale. Jomo adalah anggota National Economic Consultative Council pada era 1989 hingga tahun 1991. Ketika dia sedang mengerjakan peraturan ekonomi yang baru atau rancangan perubahan peraturan ekonomi tahun 1990. Sejak 1970, memang Jomo sudah kerap diajak bekerja sama dengan berbagai instansi yang membutuhkan kemampuan ekonominya. Bahkan
Pada tahun 1980-an, banyak instansi luar negeri yang juga mulai mendekatinya. Sejak Januari 2005, Jomo bekerja pada PBB sebagai Asisten Jenderal Sekretaris PBB. Dalam bidang pengembangan ekonomi di desa, juga sebagai Koordinator Kehormatan untuk grup interpemerintahan G24 dalam bidang urusan perekonomian dan pengembangan. Jomo juga seorang kolumnis dengan karya-karya di bidang ekonomi. Beberapa hasil tulisannya antara lain Malaysia's Political Economy, Political Patronage and Profit bersama Gomez tahun 1999, Economic Concentration for a Renewed Nationalism tahun 98, Economic Diversification and Primary Commodity Flotation in the Second Tier Southeast Asian Newly Industrializing Countries bersama Michael Rock tahun 1998 dan Growth After the Asian Crisis, What Remains of the East Asian Model tahun 2001. Tak hanya berprestasi di bidang ekonomi, dia juga mempunyai jiwa sosial yang tinggi dengan mengajar untuk anak-anak buta. Selanjutnya, selanjutnya mari kita mulai dengan sebuah pernyataan. Islam pasti benar, tetapi ekonomi Islam belum tentu benar. Aliran alternatif. Maksudnya gimana? Ardi Warman Karim menyatakan dalam bukunya bahwa mereka yakin bisa berpendapat begitu karena ekonomi Islam itu hasil tafsiran manusia atas Al-Quran dan Sunnah, sehingga nilai kebenarannya tidak mutlak. Proposisi dan teori yang diajukan oleh ekonomi Islam harus selalu diuji kebenarannya sebagaimana yang dilakukan terhadap ekonomi konvensional. Lalu berikutnya ada dua kritik. Pertama, kritik pada pemikiran Bakir As-Sadir. Aliran alternatif melihat bahwa pemikiran Bakir As-Sadir berusaha menggali dan menemukan paradigma ekonomi Islam yang baru dengan meninggalkan paradigma ekonomi konvensional. Yang kedua, kritik pada mainstream. Aliran mainstream ini dianggap merupakan wajah lain dari pandangan neoklasik dengan menghilangkan unsur bunga dan menambahkan zakat. Jadi kesimpulannya, mazhab alternatif kritis ini adalah mazhab yang mengkritik mazhab sebelumnya, yaitu mainstream dan iktisaduna. Mazhab ini dipelopori oleh Timur Quran, Profesor Jomo, dan Muhammad Arif. Walaupun banyak kritik yang disampaikan, tetapi kritik tersebut tidak semuanya pasti benar. Karena ekonomi Islam juga masih berkembang, tetapi terbukti mampu mengurangi krisis dan kemiskinan, serta regulasi dan dukungan yang solid dalam berbagai pihak akan sangat diperlukan untuk kesejahteraan umat manusia di dunia ini. Terima kasih.